Bismillahirrahmanirrahim. Qala Daud al-Fudail, Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Imam Fudail bin Iyad berkata, ini saat temani ingsun la arhamu iku yatini welas saakan sapa ingsun salasatan ing telu, aku kasihan kepada 3 orang. Kata Imam Fudail, aziz kaumin suwiji wong mulyani kaum. Suwiji wong mulyani kaum, ada seseorang yang mulia ada di tengah-tengah kaum. Zalla kang ino sapa aziz kaumin, dia seorang yang mulia tapi dia hidupnya terhina, tidak ada yang memuliakan, padahal dia itu adalah orang yang mulia. Ini yang dikasihani oleh Imam Fudail. Nomor 2, wa ghaniya qaumin lan wong sugihi kaum. Ada orang kaya di tengah-tengah kaum, kemudian iftaqara kan dadi fakir, bangkrut. Sapa ghaniya qaumin. Yang ketiga yang dikasihani adalah wa aliman dan wong alim. Dia alim. Tala bukan dolanan di klan alim apa dunia orang alim yang dipermainkan oleh harta. Ini yang dikasihani oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Wa qala lan dawu sapa Hasan sapa Imam Hasan, uqubatul ulama utawi siksane pira-pira wong alim, utawi siksanya orang alim, kena dampak jelek terhadap orang alim. Apa itu? Mautul qalbi iku mati atine, itu siksa baginya. Wa mautul qalbi utawi matine hati, hatinya sudah mati walaupun banyak ilmunya. Seharusnya kalau orang punya ilmu itu hatinya itu peka. Ini mati. Hati itu bisa mati dengan apa? Wa mautul qalbi utawi matine hati iku talabud dunya, golek dunya. Golek dunya bi amalil akhirati kelawan amal akhirat. Amal akhirnya dibuat mencari harta. Wa ansyadulan podo nembangake sapa ulama hal dengan hal ini. Ada yang memberi atau membuat syair, membuat syair yang searti dengan dawuh tersebut, dawuhnya Imam Hasan. Ajibtu li mubta'id dalalati bil huda wa may yashtari dunyahu bid dini ajabu. Ajibtu gawok sapa ingsun, heran aku. Heran terhadap siapa? Limu beta'id dolalati mari wong kang kuku sasar, orang yang membeli tersesat, tersesatnya diambil bil uda kelan pituduh, agamanya digadaikan demi mencapai atau mendapatkan harta. Waman utawi wong yastari kang tuku sapa man dunya ing dunyane man, membeli harta, mengambil harta ditukar bidin kelan agama, iku aja bului gawno. Orang yang membeli tersesat dengan hidayah itu sudah mengherankan. Yang lebih heran lagi adalah orang yang membeli harta
dengan menukarkan agamanya itu yang lebih takjub, lebih menggawokkan, lebih mengherankan. Wa ajabulan ikul anggau ake min hadaini tinimbang saking wong loro iki, ada yang lebih mengherankan. Man ute wong bakang adol sapa man dinawi agamane man bidunya siau kelawan dunya, saliyane man orang yang menggadaikan, orang yang menjual agamanya dijual bidunya siwahu dengan harta bukan miliknya, seperti menjadi tim sukses, padahal dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan jabatan. Wa mongko temaniku minta ini saking iki wong loro depan tadi, dua orang tadi, iku aja bulu gawono, ini yang lebih mengherankan. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal alima satune wong alim la yu'adzabu iku yaktine den siksa sapa wong alim, sesungguhnya orang alim itu akan disiksa azaban kalan siksa dengan siksaan yatifu kang rubung dikupeng bi kelan adab sapa sing ngupeng ahlun nari sapa penduduk neraka. Dia disiksa, orang alim itu kemudian dikerumuni oleh ahli-ahli neraka. Kenapa kok mengkerumuni orang alim yang disiksa itu? Isti'adhaman, karena milang-milang agung, disyiddati azabi. Isti'adhaman, karena milang-milang agung maring apa nih? Heran dengan apanya? Lisyiddati azabi, maring banget siksane wong alim, karena siksanya itu sangat dahsyat. Dia alim kok disiksa, jadi tontonan. Orang alim yang sedang disiksa itu menjadi tontonannya orang ahli neraka, karena menganggap besar terhadap siksa yang ditimpakan pada orang alim itu. Arada ngarepaken sebagainya Nabi biklan wong alim kang disiksa tadi, al alima wong alim, al fajiro kang lacut, orang alim yang bejat. Wa qala lan dawu sapa Usama bin Yazid, sapa Usama ibnu Yazid, kata Usama sahabat, sami itu krungu sapa isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami itu krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawu sapa Nabi, aku mendengar Nabi bersabda, ini isinya, yuta dan teka akan didatangkan bil alimi kelawan wong alim, sapa bil alimi kelan wong alim yaumil kiamati, besok dalam dina kiamat. Didatangkanlah orang alim besok dari kiamat. Wa yulqa muqadin uncalaken sapa alim finari dalam neraka, orang alim itu dilemparkan ke neraka. Setelah dilemparkan, patang daliku mongko brodol kacar-kacir apa ketabu piro-piro usus wong alim, ususnya itu bertebaran di neraka. Kemudian fayadur mongko mupeng-mupeng sapa wong alim, fayadur mongko mupeng-mupeng sapa wong alim biya kelawan aktabu, dengan ususnya itu. Dia itu adalah mupeng-mupeng berputar-putar dengan ususnya itu, kama yaduru kaya oleh mupeng-mupeng
opal himaru himar biro'a kala ono ing gilingan seperti himar memutar-mutar di pinggirnya mengelilingi gilingan. Kemudian bayati pemukau ngerubung di kelanong alim sapa ahlun nar sapa ahli neraka, menjadi tontonan juga. Ususnya itu berodol bertaburan. Orang alim itu berputar-putar dengan usus itu seperti himar memutari batu dibuat gilingan. Hayati pemongko ngerubung di kelawan wong alim sapa ahlun nar ahli neraka, menjadi tontonan ahli neraka. Kaya kulo namangka ngucap sapa ahli nar, malaka uti apa iku kalaka kadusira, kenapa kamu kok bernasib demikian? Oh, siksanya begitu parah, kata orang ahli neraka. Orang alim itu menjawab, Fayaqul mongko dawu mongko jawab sapa alim, kuntu ana sapa ingsun iku amru merintah sapa ingsun bil khairi kelan kebagusan. Aku di dunia dulu merintah orang supaya berbuat baik. Wala atilan orang nekani sapa ingsun hu ing khair, sedangkan aku tidak melakukan itu kebaikan. Wanha dan dulu aku melarang sapa ingsun alisyari saking keelekan. Aku melarang orang untuk meninggalkan kejelekan. Watihi lan nekani sapa ingsun ing keelekan, sedangkan aku sendiri melakukannya. Wa inna ma yudhafu lan angin pasini den tikel. Kenapa orang alim itu siksanya itu kok berlipat-lipat melebihi orang yang berdosa? Alasannya ini, wa innama yudhafu lan angin pasine den tikelaken apa azabul alimi apa siksane wong alim fi maksiati ing dalam maksiate wong alim. Kenapa kalau orang alim bermaksiat kok siksanya dilipat-lipat? Alasannya, li'annahu krana satene wong alim iku asa duraka sapa alim an ilmin saking arai weruh, saking weruh dia sudah tahu dilakukan, berarti dia bunuh diri. Walidzalika klan kana mengkono alasan qala dawu sapa Allah azza wa jalla, maka oleh sebab alasan itu orang alim siksanya lebih dahsyat karena dia melakukan pelanggaran sudah diberitahu. Maka oleh alasan itu Allah berfirman mengenai orang munafik, innal munafiqina satune biro-biro munafik iku bidarki ing dalam undak-undak ing dalam tingkatan al-asfal kang isor minan nari saking neraka. Orang munafik besok akan mendapatkan siksa di tingkat paling bawah, berarti paling panas. Kenapa? Li'annam kuna satune munafiqun iku jahadu ngangasi ingkar ba'dal ilmi sawise weruh. Kemudian alasan lagi, wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah al yahuda ing wong Yahudi syarron ing luwih elek minan nasara tinimbang wong Nasara. Kenapa orang Yahudi itu lebih jelek daripada orang Nasrani? Ma'annahum ing dalam sertane satuhune Yahudi iku ma ja'alu iku ora dadiaken sapa Yahudi lillahi maring Allah subhanahu wa ta'ala waladan ing anak. Kenapa orang Yahudi lebih jelek daripada Nasrani? Padahal orang Yahudi itu tidak menganggap Allah punya anak.
Wala qalu lan orang ngucap sapa Yahudi inna usatuna Allah iku salithun iku ngaping telune salasa iku salithu salasa ngaping telune pangeran telu. Dan orang Yahudi tidak menganggap, tidak mempunyai akidah bahwa Tuhan itu nomor 3 dari 3. Alasannya orang Yahudi lebih jelek daripada orang Nasara. Illa anna satune wong Yahudi ku angkaru ingkar sapa Yahudi ba'dal ma'rifati ing dalam sa'ise weruh. Karena orang Yahudi mengingkari kenabiannya Nabi setelah mereka itu tahu. Idza qala qarana dawu sapa Allah taala qarana Allah telah bersabda Ya'rifunahu pada urus sapa Yahudi ing Nabi Muhammad. Sebenarnya orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan. Kama ya'rifuna kaya oleh urus sapa wong Yahudi abna'ahum ing pira-pira anake wong Yahudi. Tahunya bahwa Nabi Muhammad itu seorang utusan, tahunya mereka itu seperti tahu pada anaknya sendiri. Tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, kemudian diingkari atas kebenarannya kenabiannya Nabi qala ta'ala lan dawu sapa Allah taala. Falamma ja'ahum mungkotakal taqahum ing Yahudi, tatkala datang pada orang Yahudi apa ma barang arafu kang padha urus sapa wong Yahudi ketika datang sesuatu yang telah diketahui bahwa akan ada seorang nabi diutus, kata kitabnya, kitab Tauratnya. Kemudian setelah kejadian apa yang diceritakan itu adalah tampak di depannya, tahu terhadap apa yang diketahui. Kafaru mongko ngukuri sapa Yahudi biklan maka falaknatullah mongko tawi laknat Allah iku alal kafirin netepi ngatasi wong kafir kabeh. Itu alasannya orang tahu itu kalau mendapatkan dosa berlipat ganda.